Gol spektakuler Rizky Ridho layak masuk Puskas. Tiba di Indonesia, Patrick Clifford racik skuad dengan bangga. Dean James bawa Go Ahead Eagles permalukan klub Calvin Verdong. Bahrain ketiban masalah beruntun jelang lawan timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bahrain ketiban masalah beruntun jelang lawan timnas Indonesia. Belum bertemu timnas Indonesia, Bahrain kali ini benar-benar dibuat sial. Pasalnya, Bahrain mendapat kabar buruk jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Jepang dan timnas Indonesia. Seperti diketahui, Bahrain dijadwalkan memainkan laga tandang melawan Jepang pada 20 Maret dan timnas Indonesia pada 25 Maret. Sebelumnya, Bahrain yang akan bertandang ke Indonesia nampaknya telah memulai persiapan mereka dengan sangat serius. Baru-baru ini Dragan Talajik, pelatih timnas Bahrain, dikabarkan telah memanggil 26 pemain untuk memperkuat skuadnya. Para pemain sudah berkumpul dan melakukan latihan perdana beberapa waktu lalu. Yang menarik, dari 26 pemain yang dipanggil tersebut, sekitar 8 pemain diantaranya merupakan penyerang. Bahrain, yang baru saja meraih gelar juara Piala Teluk, tentu berada dalam momentum positif. Dengan skuad yang semakin solid dan pengalaman bertanding yang terus berkembang, Bahrain diprediksi akan menargetkan 2 kemenangan di bulan Maret ini. Mereka tahu Indonesia merupakan lawan yang tak bisa dianggap enteng. Setelah pada leg pertama sebelumnya, timnas Indonesia berhasil menahan imbang Bahrain. Pundit sepak bola Indonesia Bung Bindar memberikan pandangannya mengenai keputusan Bahrain untuk membawa banyak penyerang dalam skuad mereka. Menurut Bung Bindar, keputusan ini mencerminkan ambisi Bahrain untuk meraih kemenangan melawan Indonesia. Bung Bindar juga menyoroti bahwa dengan banyaknya penyerang yang dipanggil, kemungkinan besar Bahrain akan mengusung permainan menyerang saat bertanding melawan timnas Indonesia. Namun yang menjadi masalah kali ini adalah Talajik mengungkapkan bahwa beberapa pemainnya mendapat beberapa masalah fisik. Dan ini yang sangat ditakutkan Bahrain jelang lawan Jepang dan Indonesia. Tiba di Indonesia, Patrick Clifford racik skuad dengan bangga. Angin segar untuk timnas Indonesia. Kemarin, pelatih baru timnas Indonesia Patrick Clifford tiba di tanah air. Kini, dia akan fokus mempersiapkan skuad Garuda untuk hadapi Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui, Patrick Clifford tiba di Indonesia melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggunakan maskapai KLM 809 rute Amsterdam tujuan Jakarta. Ia didampingi Direktur Teknik Jordi Cruyff dan 1 pendamping lainnya. Setibanya di tanah air, Patrick Clifford dan rombongan langsung bergegas menuju mobil yang telah disediakan untuk menuju hotel di wilayah Jakarta. Patrick Clifford bakal fokus mempersiapkan skuad Garuda untuk melawan Australia dan Bahrain pada 20 dan 25 Maret. Laga melawan Australia akan digelar di Sydney Football Stadium. Kemudian, skuad Garuda akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Patrick Clifford sendiri diketahui sudah umumkan 27 pemain yang siap dibawa membela timnas Indonesia. Sejatinya, pelatih anyar timnas Indonesia ini sudah mempunyai beberapa racikan menarik untuk skuad Garuda. Namun, racikan strategi itu belum diketahui hingga saat ini. Bisa jadi racikan Clifford ini nantinya tidak jauh dengan racikan Sintayong, namun tentu dengan nuansa baru dan sedikit nama-nama baru. Dean James bawa Go Ahead Eagles permalukan klub Calvin Verdong. Laga menarik tersaji saat kedua pemain timnas Indonesia beradu sikut usai menjalani laga sengit untuk membela klubnya masing-masing. Adalah Dean James dan Calvin Verdong. Untuk diketahui, bek kiri timnas Indonesia Calvin Verdong tidak bermain karena hukuman larangan bertanding. Sementara James tampil sebagai starter di kubu Go Ahead Eagles. James bermain di posisi fullback kiri sama seperti posisi Verdong dan memberi kontribusi pada skuad asuhan Paul Simonis. Memasuki menit ke-41, serangan Go Ahead Eagles dari sisi kanan bisa menembus pertahanan NEC. Oliver Elman yang mendapat bola daerah bisa merangsek ke kotak penalti.
Bola kemudian dikirim ke depan gawang di mana Dean James berdiri tanpa pengawalan. Tanpa kesalahan, James memasukkan si kulit bundar ke dalam gawang NEC. Go Ahead Eagles memimpin 1-0. Tak lama setelah babak kedua berlangsung, NEC Nijmegen harus bermain dengan 10 orang. Go Ahead Eagles kemudian menambah gol melalui Milan Smith pada menit ke-66. 3 menit berselang, NEC memangkas jarak. Brian Pereira menjaringkan bola setelah menerima umpan Basar Onal. Go Ahead Eagles bisa kembali mencatatkan keunggulan 2 gol pada menit ke-75. Skor akhir menjadi 3-2 untuk kemenangan Go Ahead Eagles. Hasil ini membuat tim asuhan Paul Simonis masih di peringkat 7 klasemen dengan 41 poin. Sementara Kelvin Verdong DKK tertahan di peringkat 13 dengan 26 poin. Gol spektakuler Rizky Ridho layak masuk Puskás. Pujian setinggi langit pantas didapatkan oleh Rizky Ridho. Bermain impresif, Rizky Ridho seakan layak masuk nominasi penghargaan FIFA. Tergabung di Persija Jakarta, Rizky Ridho tampil melawan Arema Malang dalam lanjutan Liga 1 di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat Minggu. Unggul jumlah pemain tidak serta-merta membuat Arema FC mampu mencetak gol lebih dulu. Singo Edan justru tertinggal lebih dulu melalui gol spektakuler Rizky Ridho dari tengah lapangan pada menit 61. Melihat Lukas yang tidak dalam posisi sempurna di bawah mistar gawang, kapten tim Persija itu melakukan tendangan spekulasi dari jarak jauh. Hasilnya, bola berhasil masuk dan dirayakan dengan penuh sukacita oleh para pemain Persija Jakarta, pelatih, dan staf ofisial yang berada di bench. Gol bermula dari serangan Arema yang bisa dihalau para pemain Persija. Gelandang Rio Matsumura yang melihat Ridho tak terkawal memberikan bola daerah. Ridho berlari kencang mengejar bola. Arema saat itu menyisakan 3 pemain di bagian tengah lapangan. Tanpa mengontrol bola, Ridho yang melihat posisi kiper Arema Lukas terlalu maju dan langsung menendang bola ke arah gawang. Bola lambung tersebut tak terjangkau Lukas dan membuat Persija unggul 1-0. Sayang, gol Ridho ini tak bisa membawa Persija menang. Mereka kalah dari Arema 1-3 meski berstatus sebagai tuan rumah. Namun meskipun begitu, gol cantik Ridho ini seolah jadi pembuktian bahwa kapten Persija ini pantas dipanggil Patrick Kluivert ke timnas Indonesia serta dapat diperhitungkan untuk layak masuk Puskás.